kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan penurunan kemiskinan. Ini memang sangat wow sekali ya. Dan bahkan Pak Luhut mengaku terperangah dengan apa? Dengan dampak program makan bergizi gratis. Menurut Pak Luhut ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian dan lain sebagainya. Nah, seharusnya itu sebagai pejabat publik ya, pejabat negara, seharusnya terperangahlah dengan apa? Dengan PHK massal. Terperangahlah dengan kasus korupsi di dalam PT Pertamina. Terperangahlah dengan apa? Dengan minyak kita. Pembahasan RUU TNI yang sangat cepat kilat. Pagar laut, calon ASN yang tiba-tiba ditunda pengangkatannya, marak PHK di mana-mana. Seharusnya terperangah itu ya, hal-hal seperti itulah. Ketika ada kasus Pertamina, seharusnya menghujatlah ketika ditemukan kerugian negara yang sangat besar sekali. Begitu juga CASN ditunda, seharusnya terperangah lah ketika ada ratusan ribu pengangkatan CASN dan bahkan P3K ditunda. Seharusnya terperangah seperti itu ya. Tetapi ini lagi dan lagi menurut saya seperti kampanye saja ya, masih mengkampanyekan kalau menurut saya ya. Kita semua terperangah dampak makan bergizi gratis luar biasa ke ekonomi Republik Indonesia. Nah, menurut saya ini baru beberapa bulan ya, baru beberapa bulan saja dan belum semuanya tercover makan bergizi gratis. Jadi menurut saya itu data di mana ya? Data-data tersebut, bahkan konon katanya dari data itu bisa menyerap 1,9 juta lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini juga data dari mana ya kira-kira ya? Karena kalau kita lihat itu makan bergizi gratis itu baru saja permulaan. Bahkan pada saat lalu ada pemberitaan ya, setidaknya Dugung makan bergizi gratis. Kementan sebut ada 200.000 sapi perah impor masuk ke RI di 2025. Nah, seharusnya juga terperangah lah. Seharusnya kan ya dari lokal lah. Terkait susu untuk makan bergizi gratis dan lain sebagainya, seharusnya dari sapi perah lokal dan lain sebagainya, bukan malah impor. Nah, jadi memang sangat wow sekali ya. Belum genap 1 tahun atau belum genap 6 bulan tiba-tiba sudah ada info demikian ya. Terperangah dampak makan bergizi gratis luar biasa ke ekonomi. Seharusnya terperangah itu ya yang lain-lainnya lah. Bahkan masyarakat sampai saat ini juga terperangah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya itu sangat wow sekali dan bahkan menimbulkan kegaduhan. Ya seperti LPG, Pertamina, RUU TNI yang sangat cepat kilat, ASN yang tiba-tiba ditunda, dan seolah-olah semua itu ada sosok pahlawan kesiangan dan lain sebagainya. Seperti ini. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan penurunan kemiskinan. Saya mau tambahkan lagi, kita ternyata selama 20 tahun itu surplus telur ayam. Dan selama 20 tahun kita juga surplus daging ayam. Jadi dengan tadi program ini, itu semua terserap akan jadi menggerakkan ekonomi juga dalam telur dan bidang juga tadi ayam. Ini baru kita tahu setelah jalan nih, jujur. Ya menurut saya sih seharusnya memang demikian ya. Kalau keberhasilan pemerintah menurut saya tidak usah diberitakan ya. Karena keberhasilan itu sudah tugas dan fungsinya pemerintah menjalankan semua dengan baik, menjalankan dengan benar. Apalagi yang digelontorkan untuk program makan bergizi gratis ini sangat luar biasa sekali. Ya kurang lebih mencapai 1 triliun lah satu harinya. Jadi kalau tidak menyerap misalkan lapangan pekerjaan yang banyak, tidak memutar perekonomian warga sekitar, menurut saya juga percuma ya ada program makan bergizi gratis. Menurut saya ini hal yang sangat wajar sekali kalau program makan bergizi gratis dampaknya seperti ini karena pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat fantastis sekali. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Polo lagi-lagi statement
Kapan ya pemerintah mengakui kalau mereka pernah salah dalam membuat suatu kebijakan? Mabuk nih orang. Loh, semua nggak usah pada kuliah deh, mendingan belajar dari rote aja, menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan pakai MBG. Kalau bohong tuh emang suka gagap gitu ya. Nah, seharusnya ya terperangah itu dengan kasus korupsi, terperangah itu dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, itu baru terperangah. Dan bahkan ketika IHSG anjlok, PHK naik pada saat lalu, ada carut marut gas LPG, itu kemana saja? Seharusnya memang mengakui, bukan malah seperti ini ya, tiba-tiba memuji-muji setinggi langit terkait program makan bergizi gratis. Ini juga sangat wow sekali. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, pada 14 Desember 2024, entah ini apakah memang akan jadi mengimpor 200.000 sapi perah ini apa tidak, kita juga kurang tahu ya. Yang jelas ini pemberitaan pada tanggal 14 Desember. Kementerian Pertanian menyebut sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor akan masuk ke Indonesia pada tahun 2025. Sapi-sapi impor itu didatangkan untuk mendongkrak produksi susu dalam negeri dan mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah. Target kita di 2025 nanti kita harapkan 200.000 sapi perah impor itu akan masuk ke Indonesia, kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya pada 13 Desember. Agung menyebut saat ini sudah ada 141 perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan pengadaan sapi perah dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut ditargetkan bisa mendatangkan sebanyak 1,2 juta ton selama periode 2025-2029. Belum lagi pada saat lalu ada rame ya isu yang setidaknya menyebutkan ada mitra makan bergizi gratis itu mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nah, itu juga seharusnya terperangah juga ya. Kenapa mitra makan bergizi gratis sampai mundur? Ada apa itu? Seharusnya dilihat betul ya, ada apa. Ya, apalagi memang program makan bergizi gratis itu baru dimulai ya pada Januari 2025. Ya, kalau misalkan ada kesalahan, ada yang kurang benar, menurut saya sangat wajar sekali karena memang baru saja dimulai program makan bergizi gratis. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan menurut saya sangat lumrah sekali, dan seharusnya juga dicarilah setidaknya formula apa yang membuat mitra makan bergizi gratis ini bisa sama-sama diuntungkan. Belum lagi ada pemberitaan ini, BGN klarifikasi KPK soal anggaran makan bergizi gratis diotak-atik dari 10.000 jadi 8.000. Ini penjelasannya. Ya, pada waktu lalu bahkan ada pemberitaan seperti ini. Konon katanya program makan bergizi gratis dari 10.000 ternyata sampai di siswa itu hanya 8.000 dan lain sebagainya. Ternyata yang sampai di siswa itu hanya 8.000 ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.